Demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah 2 kali live tapi ternyata nggak kesimpan. Akhirnya saya bikin video saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mukena terusan, kelebihan dan kekurangannya. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu yang mukena potongan kemarin tuh nggak yang ada lengannya, tapi ya nggak serta merta nggak sah itu enggak. Tapi bisa sah asalkan itu bagian rambut itu tertutup ya, dan bagian lengan juga aman. Coba lihat, bagian lengan aman, nggak terlihat. Kemudian catatan lagi, bagian mukena atasan yang bawah itu dimasukkan ke dalam roknya. Nah ini nanti bisa sah sesuai madhab Syafi'iyah. Tapi kalau masih nggak dimasukkan seperti ini, potensi nggak sah. Seperti yang saya jelaskan kemarin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mukena terusan berdua. Jadi kenapa kok mukena terusan ini juga punya potensi tidak sah? Itu karena yang pertama, bagian dagu ini biasanya nggak dimajukan. Jadi terlihat orang-orang itu seringnya karena mungkin nggak nyaman, nggak terbiasa, dagunya ini mundur gini. Nah ini tidak sah karena dagu termasuk aurat. Jadi harus ditutup, Mbak. Nah sudah, setelah itu bagian lengan itu harus tertutup, seret. Nah bisa pakai itu, kok terlihat ya lengannya ya. Nah itu lengannya harus tertutup seperti ini. Kalau misal lengan terlihat, coba dilorotkan, maka ini hukumnya nggak sah karena lengan termasuk aurat. Kemudian ada yang bertanya, lu Ning mukena seperti ini kan sebagian telapak tangan tertutup, apa enggak apa-apa? Ya enggak apa-apa, sah-sah saja. Atau coba dibalik, bagian luarnya itu kok jari-jarinya kelihatan, enggak apa-apa toh? Ya enggak apa-apa, karena emang aurat perempuan ketika sholat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, luar maupun dalam. Jadi kalau luar terlihat seperti ini, hukumnya tetap sah. Cuma masyarakat Indonesia itu karena sering menggunakan yang seperti ini, nah jadi luarnya itu tertutup, akhirnya pemakaian seperti ini dianggap nggak sah, padahal aslinya tetap sah. Kemudian yang ketiga yang sering jadi kesalahan adalah nggak pakai daleman kerudung, daleman buat yang bagian atas itu rambut, sehingga rambutnya terlihat nyerongot. Balik, Mbak. Nah itu nggak terlihat kan ya rambutnya. Nah kalau terlihat maka sholatnya batal karena aurat tidak tertutup dengan sempurna. Kemudian setelah itu yang perlu diperhatikan lagi adalah bagian kaki. Kaki ini kadang suka terlihat kalau ukuran mukenana yang tidak pas ya, atau terburu-buru ketika memakai mukena. Akhirnya ketika sujud kakinya terlihat. Nah ini harus segera ditutupi. Kalau nggak segera ditutupi maka sholatnya batal dan harus mengulangi. Kemudian saya jelaskan anggota sujud. Anggota sujud ini ketika sujud yang wajib ditempelkan pada lantai atau tempat sujud itu adalah jidat atau dahi, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kaki, kemudian lutut, kedua lutut. Nah yang wajib nempel langsung itu adalah dahi saja. Tapi untuk telapak tangan dan telapak kaki ini sunahnya terbuka. Coba Mbak sujud, Mbak, dirapatkan ya ketika sujud. Nah jadi kaki itu terbuka, itu maksudnya bukan kok terbuka itu bukan, tapi langsung nempel pada mahalus sujud atau tempat sujud. Ngoten, sudah. Kemudian bahas tentang mukena nerawang. Jadi dikatakan nerawang itu kalau kita sampai tahu dalam majelis berbincang-bincang seperti ini, kita sampai tahu oh itu warna kulitnya kecoklatan misal ya, kemudian ada henanya dan lain sebagainya, kita sampai tahu. Tapi kalau kita perlu melihat lebih dekat agar tahu itu warnanya apa, maka ini tidak dikatakan nerawang. Jadi nerawang itu yang kelihatan kulitnya, warna kulitnya ketika kita dalam majelis berbincang. Ngeten iki. Kemudian kalau misal nerawangnya ini karena ada sinar matahari atau disenteri, maka ini juga tidak dikatakan nerawang ya. Jadi sholat dengan memakai mukena yang seperti itu tetap sah. Jadi yang dikatakan nerawang itu ya yang seperti ini.
di majelis berbincang kita tahu kulitnya warna apa, kukunya warna apa, dan lain sebagainya. Ngoten. Kemudian yang sering salah juga itu ada tuh, tapi ini bukan mukena terusan sih ya, lebih ke mukena potongan. Nah, biasanya itu, apalagi yang kecil-kecil itu, mukenanya itu dibuka gitu, kemudian baru sujud, disujuti mukenanya. Nah, ini juga nggak sah ya, alasannya karena perkara yang kita bawa ini menghalangi tempat sujud. Jadi perkara yang bergerak, ketika kita bergerak kok disujuti, ini berarti nggak sah ya, membuat sholat nggak sah. Tapi kalau sajadah nggak apa-apa, karena sajadah itu kan emang nempel di lantai dan tidak bergerak ketika kita bergerak. Ngoten. Jadi mungkin cukup sekian, itu yang perlu diperhatikan ya. Terus apa lagi? Ada lagi enggak? Sampun nggih. Kira-kira itu tentang mukena terusan. Jadi sebisa mungkin buat yang belum tahu dulu ya, insya Allah sholatnya tetap sah. Cuma yang sudah tahu berusaha untuk memakai mukena atau memakai penutup aurat yang sesuai dengan madzhab Syafi'i. Yang bagaimana itu? Yaitu yang menutup seluruh wajah kecuali menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, baik dohir atau dohir itu punggung mbak, nah dohir atau batin gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.